perkenalkan, nama saya Amanda Worosari, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tuntas permasalahan wacana pemerintah menutup pasar yang ada di Kota Pacitan akibat dampak dari virus corona. Tepat pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo umumkan kasus infeksi corona pertama kali di Indonesia. Kasus tersebut didapati oleh seorang ibu dan anak yang diduga tertular oleh seorang warga asing. Dan sampai hari ini, di Indonesia, sebanyak 1,79 juta lebih orang terkonfirmasi virus corona. Mungkin teman-teman sudah menyadari bahwa kita akan cepat tertular virus corona apabila kita tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, tidak menjaga jarak, dan selalu berada di kerumunan. Lalu, apakah virus corona tidak berdampak di perekonomian Indonesia? Adanya kasus COVID-19 ini membuat perekonomian Indonesia menurun hingga 5%. Banyak sekali pekerja yang dirumahkan, bahkan di PHK. Dampak selanjutnya yang juga menjadi bahasan utama kita adalah mengenai pasar. Wabah COVID-19 membuat pasar Minulio mengalami goncangan perekonomian. Turunnya daya beli masyarakat dan wacana pemerintah untuk menutup pasar Minulio menjadi salah satu permasalahan yang ada di Kota Pacitan. Pasar Minulio adalah sentral pusat perekonomian di Kota Pacitan. Segala aktivitas yang dilakukan oleh pedagang mulai dari subuh hingga dini hari dilakukan di pasar ini. Lalu, apakah jadinya jika pemerintah melakukan wacana penutupan di salah satu pasar tradisional di Kota Pacitan? Namaku Yusti, aku dari mahasiswa Fakultas Hukum dari Pacitan. Ya, jadi hari ini aku mau ngajak Yusti berbincang-bincang soal pandemi virus corona ini yang sudah sangat-sangat berpengaruh di perekonomian kita, khususnya sangat-sangat berpengaruh di daerah kita, perekonomian di daerah kita. Nah, kira-kira kalau misalkan pasar kita, pasar Minulio itu ditutup, pendapat Yusti kayak gimana? Apa Yusti setuju atau enggak setuju? Kalau setuju kenapa? Kalau enggak setuju gimana? Gitu. Kalau menurutku sangat setuju sih, karena itu adalah solusi untuk mengurangi aktivitas publik atau masyarakat dan juga membantu memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Dan dapat diketahui lah aktivitas rutin yang sering dikunjungi orang adalah yaitu pasar. Terlebihnya di kota-kota kayak kota kecil gitu, bahkan kota besar pun juga masyarakat pun berkunjungnya ke pasar tradisional. Iya benar sih, kalau misalkan banyak orang-orang, khususnya apalagi di daerah kita, itu banyak sekali orang-orang yang berdatangan ke pasar. Soalnya kan kalau pasar tradisional itu kan jauh lebih efisien, harganya jauh lebih murah. Benar. Dan bisa juga di pasar itu malah lebih lengkap, seperti itu. Kualitas juga. Iya, cuman karena ini musim pandemi, terus banyak isu-isu kalau ternyata pasar kita itu mau ditutup. Nah, selanjutnya melihat perekonomian kita di daerah kita ini semakin menurun karena akibat dari COVID-19, itu solusi Yusti itu seperti apa? Kalau aku ya, maksudnya sekarang kan sudah canggih ya, sudah ada jasa kurir untuk makan dan minum, bahkan bahan makanan juga bisa lewat online. Tapi dengan adanya online nggak begitu juga harus kita terpaku dengan online saja. Tapi pemerintah juga harus melihat kondisi masyarakatnya gimana, melihat pandemi COVID-19 semakin merebak atau gimana. Jadi pemerintah juga harus memperhatikan kondisi rakyat untuk mengingat pandemi ini sangat merugikan bagi banyak kalangan, khususnya pada bidang perekonomian. Wah, solusinya mantap. Berarti Yusti pokoknya pasar ditutup itu setuju ya? Ya. Setuju aja, karena itu bisa membantu memutuskan penyebaran rantai virus corona ini, khususnya di daerah-daerah kita. Oke, terima kasih Yusti bahasan hari ini.
Di sini, masyarakat dan pemerintah Kota Pacitan harus bergotong royong untuk mematuhi protokol kesehatan guna memutus rantai virus corona. Penutupan pasar bukan solusi. Pemerintah harus menyediakan fasilitas terbaik guna melindungi kesehatan segenap warganya, khususnya bagi pedagang pasar. Fasilitas tersebut antara lain adalah pencuci tangan, penyediaan masker, dan penyemprotan desinfektan, serta aturan untuk menjaga jarak dan tidak berkerumun. Pengunjung seperti anak-anak dan orang-orang yang tidak berkepentingan datang ke pasar, maka tidak diperbolehkan. Solusi selanjutnya adalah proses transaksi yang harus dipercepat. Tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan ramaikan pasar berantas corona.